Hai semuanya, apa kabar kalian? Baik-baik kah? Jika baik, jangan lupa di like, share, subscribe. Kemudian ingat nomor layananku sudah berubah. Tandanya +1 ya depannya. Nanti aku akan taruh di bawah sini. Dan untuk kalian, nah aku pakai kartu baru aja ya. Di sini pasti kalian itu ada perasaan dalam hubungan asmara atau apapun. Kayak bukan judging ya, tapi ibaratnya kayak bertanya-tanya sama diri sendiri. Sebenarnya orang ini itu gimana sih ke aku? Aku ini sebetulnya orangnya ada yang suka nggak sih? Ada yang mengidolakan aku nggak sih? Kok kayaknya hidup aku flat-flat aja, nggak kayak teman-teman aku gitu. Nah, dengan readingan ini semoga bisa menjadi satu jawaban ya, satu jawaban. Siapa sih yang sebenarnya suka sama aku? Tapi bukan berarti kalian di sini harus pacaran ya, harus punya pacar atau apa. Kita lihat orang yang obsesi sama kamu itu siapa. Setiap orang pasti adalah kekaguman sendiri-sendiri. Oke? Kita akan lihat di sini siapakah yang kagum sama kamu, yang kira-kira addiction atau obsesi sama kamu. Kita akan ambil 1, 2, 3, 4, 5. Kita akan lihat di sini yang obsesi sama kamu. Kartu pertama. Kalau dari masalah umur kalian bisa sepantaran ya. Kemudian dia adalah orang yang sebenarnya mengandalkan sebuah insting. Ya, mengandalkan sebuah insting. Dia akan jalan kalau misalnya hatinya itu berkata iya. Ini orangnya, dia umurnya sepantaran atau lebih muda. Gitu. Dia punya sifat nggak sabaran, agak arogan juga ya. Dia kekanak-kanakan, bisa dipastikan seperti itu. Ada kartu strength di sini. Dia PR-nya itu sedang mengupayakan gimana caranya dia bisa mengendalikan namanya emosi, namanya pikiran, namanya ego. Ini lagi dikendalikan sama dia. Knight of Cups di sini menandakan ya kalau dia nggak lebih muda, pikirannya kekanak-kanakan. Jadi ya umur tuh bisa tentatif ya, aku bilang di sini. Hal yang dia lakukan adalah dia adalah orang yang fighting. Orang yang fighting. Karena kenapa? Orang ini tuh kayak cenderung insecure sama perasaannya sendiri, sama dirinya sendiri. Orang ini kadang-kadang orangnya itu nggak peka. Queen of Cups-nya in reverse ya teman-teman. Ini jadinya orangnya itu kayak nggak peka. Terus dia ibaratnya kayak kurang bisa merasakan atau kurang bisa mengenal namanya orang itu care sama dia gitu loh. Jadi aku lebih melihatnya orang ini lebih seperti ya sesuai dengan pikirannya dia aja. Dia itu maunya gimana. Kemudian aku ngelihatnya lebih banyak bermimpi daripada menggunakan akal sehat gitu loh. Terus dia punya anger management issue yang lumayan. Jadi aku melihat di sini makin kesini dia itu punya emosi yang berlebihan, oversensitif. Jadi orang-orangnya ini yang sama kamu obsesinya adalah dia tidak bisa kontrol dirinya dengan baik karena ada banyak hal, karena banyak sekali insecurity. Kita akan lihat ke belakang ya. Insecurity-nya kenapa?
orangnya ini bossy, atau dalam arti orangnya ini kalau punya keinginan biasanya itu dia lakukan, mau dibantu dengan orang ataupun caranya dia sendiri. Dia ini merasa bahwa aku ini orang yang penting loh ya. Dia tuh punya kayak narsistik seperti itu. Kalau nggak ada aku bisa apa? Aku nih orang yang dominan, aku nih yang mengontrol semuanya. Aku nggak mau berkecimpung atau masuk ke dalam sesuatu yang nggak pasti. Makanya dia kayaknya nggak percaya sama orang. Insecurity itu kayak kalau nggak aku yang ngerjain nggak akan beres gitu. Kita lihat di sini. Oke. Ini ada ketidakpastian. Kalau aku ngelihat orangnya ini ada sebuah stagnan ya, stagnan di mana dia itu kerap terfokus emosinya sama masalah ini. Kita lihat ya masalahnya apa. Wow. Ini dengan banyak orang loh. Maksudnya dia sometimes dia nggak apa ya, kayak perang sama batin sendiri. Kemudian aku ngelihatnya juga ingin membuktikan bahwa aku tuh tidak seperti yang dikatakan orang. Dia suka berantem ya, maksudnya dia mulai kayak berbeda dari karakter dia yang lama, yang kamu tadinya lihat dia ini adalah seseorang yang lembut. Dia sekarang makin emosi dan mulai jadi kayak kadang-kadang kamu mikir nih ke orang kayak kegilaan sendiri deh. Kadang-kadang nggak jelas, kadang-kadang dia bisa punya karakter banyak loh. Kadang-kadang baik, kadang-kadang jutek ya, karena itu udah over limit. Di sini dia merasa kayak nggak ada yang bisa mengendalikan ego aku kecuali aku sendiri. Jadi dia terobsesi sama kamu ya gimana ya? Kita akan cek deh. Yang pasti orang yang terobsesi sama kamu yang seperti ini rentan dalam manajemen mentalnya dia. Orang gila dong kak, setengah aku bilang. Karena banyak beban hidup. Kita lihat ya, untuk purpose atau tujuan orang ini sama kamu apa. Kenapa dia ada addiction atau semacam kayak obsesi sama kamu. Page of Wands in reverse. Aku melihatnya dia mulai kayak mau gimana ya. Kalau ini kan kayak pembawa pesan ya. Tapi kalau ini jatuhnya in reverse berarti dia ini banyak penolakan, teman-teman. Ada sesuatu yang gak bisa disampaikan sama kamu. Dia nggak mau merasa sendiri. Jadi gini, dikala dia kayak mungkin dijauhi sama orang-orang yang dia percaya, atau dia mungkin udah menarik diri dari semua ibaratnya semua semua grup atau apapun, dia tiba-tiba kayak narik diri. Dia cuman bilang bahwa cuman kamu yang paham betul akan dia. Insting dia mengatakan begitu. Ada kartu The Sun. Bersama kamu, dia itu kayak mendapatkan kayak enlightenment atau pencerahan. Dia merasa energi kamu itu kayak membakar segala kesedihannya dia, segala sifat dinginnya dia, keangkuhannya dia. Itu tiba-tiba jadi kayak dia tuh bisa bertekuk lutut sama kamu. Tapi ini yang gak dia omongin. Kita akan lihat ya, sejak kapan dia suka sama kamu.
Wah, memori lama loh. Kalian mungkin tetanggaan dulu, atau udah kayak teman sekolah, teman kerja, tapi dari zaman lalu, bisa minimal 6 bulan, 6 tahun, 6 tahun ke belakang ya. Banyak segala sesuatu, kebaikan, memori yang mungkin kamu adalah orang pertama yang dia suka. Mungkin kamu adalah orang pertama yang bener-bener kayak berkesan buat dia. Ada kartu Nine of Pentacles. Di sini semakin beranjak usia, mungkin kalian berpisah ya. Jadi kayak sibuk sendiri-sendiri. Gitu. Tapi memori ini nggak akan lupa. Kayak nggak ada keberanian dari dia untuk mengungkapkan sebenarnya tuh dia obsesi sama kamu dikarenakan memang ada memori di sini. Dia yang rasakan sendiri. Dia sampai sekarang, sampai detik ini pun nggak bisa ngelupain kenangan ini. Jadi bisa bilang dia ada rasa kesel. Kenapa bukan aku yang sama kamu? Mungkin kalau aku sama kamu, mungkin itu lebih baik. Kayak gitu. Yang mau dilakukan sekarang sama dia adalah menuju ke kamu. Melihat apakah ada kemungkinan atau kepastian dari orang ini. Ketika dia datang sama kamu, apakah kamu di sini welcome sama dia atau enggak? Knight of Pentacles udah nggak mau lagi namanya lama-lama, atau nggak mau lagi namanya segala sesuatunya itu lama, maunya cepet. Solid nggak solid hubungannya di sini ya. Ada kartu The World. Kartu The World itu menunjukkan accomplish, atau sekalinya dia sudah dapat, dia baru bisa membebaskan diri sama kamu. Jadi dia menuju ke masa depan, menuju sekarang. Dia di sini bukan obsesi untuk memiliki kamu, tetapi dia di sini lebih kayak bisa memenangkan perasaan kamu. Habis itu dia kayak ada perasaan relief atau perasaan happy gitu loh. Aku ngelihatnya di sini. Ya. Jadi kayak ada sesuatu yang lepas gitu. Yang selama ini kayak dia merasakan adanya kesuksesan ketika dia bisa mendapatkan kamu. Kemudian sesuatu yang yes, yang membahagiakan. Bukan meninggalkan ya. Ini kayak suatu jawaban afirmasi yes gitu loh. Akhirnya aku bisa dapet. Kemudian di sini dalam perjalanannya dia itu ada perasaan mempertanyakan tujuannya dia. Jadi sebetulnya dia datang ini sebetulnya nggak tahu tujuan dia itu apa ke kamu. Yang pasti ketika kamu sudah welcome dia di kehidupan kamu, ini ada kata-kata yes gitu, gue dapet, gue bisa sama kamu setelah sekian lama ini. Apa dia terobsesi banget sama kamu? Kita lihat ya. Wow, memang udah komitmen dari lama ya teman-teman. Dikala aku sudah siap, dikala aku sudah mampu, hatiku ini tertujunya sama kamu. Sudah ada rencana lama. Selama ini dia diam, itu menunggu waktu. Selama ini dia ghostingin kamu. Ghostingin itu dalam arti bukan berarti dia tuh ngelupain kamu, enggak. Ghosting itu kayak ngelihat status kamu, dia tahu kamu lagi ngapain. Dia tuh punya mading sendiri, jangan-jangan gitu loh. Dan ini tuh sudah menjadi satu ambisi atau obsesinya dia, karena di sini banyak sekali yang aku lihat
seperti kayak apa ya teman-teman, seperti sesuatu yang memang sudah ingin aku jalani dari lama gitu loh. Ibaratnya kalau ini berarti berhasil. Aku kayak punya keinginan atau cita-cita, ya ini loh. Gitu. Ini yang kulihat ya. Orang ini dia keras sama hidupnya. Kalau aku bilang dia agak freak gak sih? Agak aneh gak sih sebenarnya? Cara dia melihat kamu nih, kita bisa lihat dari mata ya. Matanya tuh kayak ngefly gitu loh. Kalau ngelihat kamu pasti beda, kayak ada ambisi, ada obsesi. Yang seakan-akan kalau dia ngelihat foto kamu, bahkan kalau dia ngelihat foto kamu itu semacam kayak kamu di depannya dia ngobrol gitu loh, kayak kita akan lihat ya di sini teman-teman yang dia lakukan ketika dia terobsesi sama kamu. Yang dia lakukan ketika terobsesi sama kamu. Dia di sini lebih kayak membayangkan dia mendapatkan kamu ya. Ada kesempatan, dia selalu ngomong di pikirannya itu, ada kesempatan buat aku untuk bertemu sama kamu. Pasti katanya. Pasti dapet deh. Tuh. Dia merasa bisa kayak ngedapetin apa yang aku mau, pasti bisa aku dapetin. Seakan-akan tuh kayak kamu tuh udah jadi miliknya dia. Membayangkan adanya harmonisasi, menikah bersama, hidup sama kamu gak jauh. Dia merasa kamu tuh sangat berarti buat dia. Karena kamu memberikan energi perubahan atau kamu memberikan semangat sama dia. Jadinya dia itu nggak bisa menolak apa yang kamu mau, maupun secara perilaku. Orang ini itu merasakan kalau dekat kamu tuh adem gitu loh. Ada healing. Nah, ini addiction atau bondage, dia merasakan ada ikatan yang sebetulnya tuh nggak ada. Kamu nggak buat ikatan apapun, tapi di sini dia merasa kayak terikat sama kamu. Terus aku ngelihatnya di sini dia tuh punya gairah, ya. Dia nggak suka kalau kamu berhubungan sama orang lain. Kemudian ini lebih seperti kayak keinginan untuk bersama secara seksual lah, hasrat. Dan kamu tuh selalu menggoda. Mau kamu bentukannya kayak apa, pokoknya nama kamu, itu yang buat dia tergoda. Dia punya fantasi-fantasi gila tentang kamu. Di sini ada kartu Scorpio ya. Aku melihatnya apa? Sesuatu yang abadi. Sesuatu yang abadi, cinta yang abadi. Wow. Dia melihat kamu tuh bagaikan seseorang yang elegan gitu, dewasa, kemudian kamu tuh menyenangkan, kamu cantik atau ganteng, hidup kamu tuh enak, subur, inspirasi. Dia merasa kamu tuh kayak ibarat gini deh, fans yang fanatik. Kalau nggak ngelihat muka artisnya satu hari rasanya gimana gitu, nggak semangat. Atau kalau artis lagi sakit atau apa, dia yang sedih. Ada perasaan cinta teman-teman. Ini udah pakem ya. Gairah, passion, orang yang dia mau, jalur benang merah, pertemuan. Kalau seandainya dia jauh di mana, kamu di mana, pasti nanti akan ada ketemunya di sini. Dan dia yakin bahwa
kalian akan bertemu suatu saat nanti. Ada union. Kalau kamu nggak mau ketemu, dia yang datang nemuin kamu. Ini orang yang tergila-gila sama kamu loh. Tergila-gila banget. Diam-diam orang ini obsesinya besar sama kamu. Pokoknya dalam hidup kamu harus ada dia. Apa yang paling mencolok di sini? Mencolok yang ciri-cirinya mungkin yang paling kelihatan banget itu apa? Nih, ya, orangnya itu keras kepala, tidak gampang membuat satu keputusan. Kadang-kadang dia tidak mengekspresikan perasaan, memblok emosinya sendiri. Terus suka bingung. Dia kalau mengerjakan sesuatu pasti butuh pertimbangan lama gitu. Ini orangnya, nggak bisa memilih apapun. Sulit untuk memilih. Ini yang paling kelihatan. Nah, dari bacaan aku di sini, kira-kira kamu udah ketemu nggak orangnya? Sekarang kita lihat seberapa sayang dia sama kamu. Apa yang rela dia lakukan? Wow. Nyawa pun dikasih sama dia. Dia nggak bisa kehilangan kamu ya teman-teman. Kalau aku lihat di sini, dia nggak bisa menerima penolakan. Dia sampai segila ini, cinta mati. Apa yang pesona apa dari kamu yang membuat dia sampai seperti ini? Pesona apa yang dia lihat pertama kali sampai nggak bisa lupain kamu? Pesonanya adalah pencerahan, teman-teman. Pencerahan di sini. Begitu dia melihat kamu, dia melihat sosok yang berbeda. Dia melihat bahwa kamu tuh sosok yang kayak nggak bisa dia milikin saat itu. Kamu nggak pernah tahu kalau dia itu merhatiin kamu dari jauh pada waktu itu. Suka selama ini, tapi kamu konsen sama yang lain mungkin. Padahal dia di sini rela berkorban buat kamu. Dia kayak ngelihat kamu di satu ruangan itu kayak yang lainnya blur gitu. Dia mencoba ikhlas, membiarkan kamu pergi tanpa memberikan kesan apapun gitu. Dan dia juga tahu bahwa kamu itu nggak mikirin dia, tapi dia kayak punya suatu saat nanti kamu pasti kenal aku deh, karena aku menunggu hari itu supaya aku bisa melakukan gencatan senjata maksudnya gencatan hubungan asmara ke kamu. Dia menunggu waktu yang tepat berapapun lamanya di sini. Dia juga melihat kamu tuh adalah sosok yang berbeda. Mungkin banyak yang lihat kamu tuh pada gimana ya, misalnya kamu silih berganti sama pasangan atau apa. Dia nih sini yang care. Bahkan dia tuh sudah tahu informasi tentang kamu gitu loh. Ibaratnya memang benar, mungkin dia punya memori atau dia ngikutin kamu gitu, berita kamu. Kalau mungkin dia nggak temenan, tapi dia tuh selalu lihat ada notifikasi muncul. Dia ngelihat kamu sekarang kayak gimana, kamu seperti apa. Dia nggak mau ninggalin kamu di sini. Ada pengorbanan yang sebetulnya katanya nggak kamu tahu gitu loh, tapi dia seakan-akan berbuat ini untuk kamu. Nggak tahu ya, ini orang yang rela sacrifice kepentingannya di atas kepentingan orang lain.
nggak tahu, kayak energinya sedih aja. Tapi di sini ya, ini adalah orang yang suka sama kamu. Bukan berarti kamu nggak ada siapa-siapa. Kalau kamu tahu orangnya ya, berbuat baik aja sama dia, walaupun dia nyebelin ya. Kita akan lihat di sini inisialnya. Ada E, O, T, R, K, S, V, L, G, Z, ada huruf H, I, dan udah itu saja. R, K, V, T, E, O, I, L, G, H, S, Z. Di sini kartu-kartu yang kebuka ada Scorpio, ada Gemini, ada Virgo, Sagittarius, kemudian ada Libra, ada Aquarius, Libra, Gemini, Leo, Aries, Sagittarius, Pisces, Taurus, kemudian ada Capricorn, dan juga ada Pisces ya. Jadi ini adalah zodiak orang yang suka sama kamu dan juga dengan inisial namanya. Seperti itu. Oke? Ambil yang baik-baik, buang yang jelek. See you when I see you. I love you. Bye bye.